dahulu. Anita. Hadir Pak. Novika. Ada Pak. Iza. Hadir Pak. Nurul. Ada Pak. Rizky. Iya Pak. Indah. Ada Pak. Musrifa. Saya Pak. Afik. Ada. Iya. Hadir. Ya, berarti hadir semua ya. Iya Pak. Bagus. Berarti kalian masih memiliki semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis proses kemerdekaan Republik Indonesia dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, mungkin di antara kalian masih ada yang ingat mengenai materi minggu yang lalu tentang dampak penjajahan India pada masa India Belanda. Ya Pak. Pak. Dampaknya itu ada di berbagai bidang, contohnya di bidang sosial maupun ekonomi. Di bidang sosial itu banyak penderitaan yang dialami oleh para kaum pribumi maupun rakyat-rakyat pribumi, seperti adanya pembuatan jalan dari Anyer sampai Perahukan. Terus dalam pembuatan itu banyak yang meninggal, terus kecelakaan seperti itu Pak. Terus kalau di bidang ekonomi itu banyak terjadi praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh kaum Belanda, penjajah Belanda. Bagus sekali. Mungkin ada yang mau nambahin dari pernyataannya Mbak Putri. Silakan. Ya, saya menambahi Pak terkait dengan kehidupan sosial masyarakat adanya berbeda, di mana di sini pribumi itu derajatnya di bawah dari bangsa-bangsa barat yang menjajah terutamanya di Belanda. Di situ ada status antara tuan dan juga budak seperti itu Pak. Terus berarti kalian masih ingat mengenai materi yang minggu lalu. Nah, materi pada minggu ini yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya Bapak akan bertanya, mungkin di antara kalian ada yang tahu kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, silakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilandakan oleh Presiden juga. Ya, bagus sekali ya. Nah, pada ini Bapak akan menggunakan apa itu peta konten. Mungkin silakan bantu. Semuanya itu Pak. Dua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi ada empat tahapan yang latar belakangnya, yaitu yang pertama kekalahan Jepang atau menyerahnya Jepang kepada sekutu karena pulau Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pihak sekutu. Nah, karena
terjadi di Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan Jepang mengalami kerugian yang sangat mendalam, sehingga Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, jadi yang pertama itu kekalahan Jepang. Terus yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada saat Jepang mengalami kekalahan di Indonesia ini terjadi suatu kekosongan kekuasaan, sehingga para pemimpin-pemimpin Indonesia ini ingin segera melakukan kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi ada perbedaan pendapat dari golongan muda dan tua yang sama-sama ingin menyegerakan menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Namun yang dari golongan muda ingin menyegerakan tanpa harus melalui sidang PPKI, sedangkan golongan tua ingin agar kemerdekaan Indonesia ini harus melalui sidang PPKI terlebih dahulu. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu peristiwa yang di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini diculik oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan agar tidak dipengaruhi oleh pihak Jepang dan membujuk agar mereka itu cepat untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa yang ketiga yaitu perumusan teks proklamasi. Nah, perumusan teks proklamasi ini dilakukan oleh 3 tokoh. Ada yang tahu antara kalian? Ya, silakan Anita, siapa saja? Tokohnya yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian Supomo, kemudian mungkin Rifah bisa diulangi ya? ada Ahmad Subarjo, terus Muhammad Yamin, terus Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Ya, bagus sekali ya. Terus selanjutnya yang keempat yaitu peristiwa Gila, lupa. Salah, Pak. Nah, peristiwa selanjutnya setelah perumusan teks proklamasi ini yaitu pembacaan teks proklamasi, di mana dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai titik awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan metode tagline, di mana Bapak akan membagi kalian dan beberapa kelompok, mungkin 3 kelompok. Selanjutnya akan Bapak beri soal dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Di sini ada sebuah permasalahan. Nah, di setiap kelompok nanti akan Bapak berikan apa itu? Uang gitu, Pak. Isi pertanyaan Ini itu. isinya yaitu kartu kronologi. Nah, setiap kartu nanti akan mewakili kronologi.
nanti setiap kelompok kalian diskusikan bersama kelompok kalian, mengurutkan apa itu kartu-kartu yang ada di sini menjadi sesuai dengan kronologi peristiwanya dan menjelaskan peristiwa tersebut. Sudah paham anak-anak mengenai metode yang Bapak sampaikan? Sudah Pak. Baik, silakan dikerjakan. Pak, ini kita paper gambarnya. Ya, silakan dikerjakan. Pakai apa? Di baliknya Ada Oh, pakai. Jika ada kesulitan, silakan dibacakan bersama kelompok. Gimana? Sudah, Pak. Ini tanggalnya. Sudah, Pak. Penjelasannya. Ya, Bapak rasa cukup ya? Ya cukup Pak. Silakan setiap perwakilan kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 maju, dimulai dari kelompok 1. Silakan. ke depan Pak. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan peristiwa. Yang lainnya silakan dengarkan. Yang pertama ini adalah gambar pengeboman sekutu terhadap ibu kota terbesar di Jepang. Yang pertama yaitu Hiroshima dan yang kedua adalah Nagasaki. Hiroshima ini tanggal 6, kemudian Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Kemudian di bawahnya, sedangkan di Indonesia itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda yang ingin segera kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada gambar terkait dengan perumusan teks proklamasi. Ini ya, di rumah Laksamana Maeda. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan teks proklamasi. Itu Pak. Ya. Dan Ya, beri tepuk tangan untuk silakan kelompok 2 berikan untuk mewakili kelompoknya. sudah pernah maju Pak. Saya. Ya, silakan. Yang cowok Pak, Bapak Negara. Ya, pada gambar pertama ini saya menempelkan adanya pengeboman oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini pada tanggal 9 bulan Agustus. Yang kedua ini peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Nah, dan yang ketiga ini perumusan teks proklamasi dari Rengas Dengklok ini dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Ini terjadi pada tanggal 16 dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus naskah proklamasi ini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya Jalan Kebangsaan nomor 56. Ya, betul sekali ya. Silakan beri tepuk tangan untuk. Karena Bapak rasa kalian sudah mampu memecahkan masalah yang Bapak berikan kepada kalian, ini Bapak memberikan hadiah kepada kalian. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Satunya Pak. Nah, sesuai dari apa yang kalian diskusikan pada masalah tadi, di mana proklamasi kemerdekaan itu dilatar belakangi karena menyerahnya Jepang terhadap sekutu dan selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok. Terus yang ketiga yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia
Indonesia, dan yang keempat yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Sudah dimakan ya. ya, terima kasih. Nah, di sini Bapak mempunyai bagian sebuah kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi Indonesia. Yang pertama yaitu sesuai dari pembahasan kalian tadi, menyerahnya Jepang terhadap Sekutu yang terjadi pada tanggal 15 Agustus. Dikarenakan pengeboman Pulau Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan selanjutnya pengeboman Pulau Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Nah, dengan menyerahnya Jepang terhadap Sekutu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, karena jaminan dari Aman Subardjo, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 17 Agustus dan merumuskan teks proklamasi, di mana yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Aman Subardjo. Nah, setelah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka terjadilah atau terlaksananya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pada hari Jumat di lapangan di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan nomor 56. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi ini dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih yang yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu dari bidang sosial, di mana dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ini terbebas dari penjajahan dan bisa menentukan nasib dirinya sendiri. Nah, dari segi budaya, bangsa Indonesia ini sudah tidak lagi tertekan dengan adanya kebudayaan lain. Bangsa Indonesia bisa membanggakan kebudayaannya sendiri. Selanjutnya yaitu dari segi ekonomi, Indonesia juga tak lagi memberikan pajak ataupun tergantung pada negara lain, sehingga mampu membangkitkan perekonomian Republik Indonesia. Nah, terus maknanya bagi kehidupan politik. Nah, selama penjajahan kan kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin yang menguasai Indonesia ini berasal dari negara lain atau dari penjajahan langsung. Nah, dengan adanya kemerdekaan ini, kehidupan politik Indonesia dapat diambil alih oleh para pemimpin Indonesia. Dari bidang pendidikan, yaitu rakyat Indonesia bisa menentukan nasibnya dengan mempelajari apa yang telah terjadi pada bangsa Indonesia. Nah, sebelum Bapak akhiri, mungkin di antara kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan, Anita. Saya menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi ini terjadi sebelumnya terdapat peristiwa-peristiwa penting yang berikutnya. Pertama, menyerahnya Jepang kepada Sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, pengurusan teks proklamasi, kemudian pembacaan teks proklamasi. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya Bapak
proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, bangsa Indonesia melewati titik awal kehidupan di mana bangsa Indonesia ini bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, sebelum Bapak akhiri,